Setiap orang tua harus membawa anak-anaknya sejak kecil. Karena itu aset yang nanti di kemudian hari saudara bisa menuai. Kalau mereka punya fondasi takut akan Tuhan. Karena itu penting. Saudara jangan biarkan anakmu tinggal di rumah dikasih gadget. Nanti dia diajari Google. Ya, nanti dia ajari hal-hal yang kadang-kadang banyak hoax, menyimpang. Mari kita akan siapkan hati kita. Bapa di sorga, kami percaya firman-Mu adalah arahan untuk kami. Supaya kami punya roh takut akan Tuhan. Karena kami tahu di situ ada hadiah yang besar sedang menanti. Berbicaralah Tuhan. Urapi kami sekalian, urapi hamba-Mu ini, dan siap pendengar, baik yang ada di ruangan ini, maupun yang sedang mengikuti online. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Setiap yang percaya berkata bersama, amin. Hari ini tema khotbah adalah hamba yang memberi warisan. Aneh ya, hamba yang memberi warisan. Karena itu saudara, jangan menyepelekan orang. Kalau orang itu dekat dengan Tuhan, dia bisa diubah oleh Tuhan. Apapun latar belakangnya, dia bisa digarap oleh Tuhan dahsyat. Ya. Hari-hari ini kita bicara tentang selama sebulan, yaitu transformasi sebab menjalani jalan Tuhan. Ya, saudaraku, seorang namanya Smith Wigglesworth, seorang tukang ledeng di Inggris. Dia hanya tukang ledeng, tapi dia diurapi oleh Roh Tuhan. Dipakai oleh Tuhan. Dia lalu mengadakan banyak mujizat. Kenapa? Karena dipakai oleh Tuhan. Ada orang yang sakit, sudah penuh dengan alat-alat, ya, datang di tempat dia berkhotbah. Dia pegang perutnya, langsung sembuh. Ya, ada orang mati, didoakan orang ini, Smith Wigglesworth. Nanti saudara bisa download, ya, dan hidup. Dan dari tukang ledeng dia keliling di Amerika. Loh, tukang ledeng kok bisa? Itulah kuasa Tuhan, mengubah, mentransform, bukan reform, tapi transform. Kata trans itu artinya dibawa ke tempat yang lain, yang beda dan berubah. Setiap kita bisa berubah, asal kita memenuhi syarat. Ya, dalam Mazmur 37 ayat 23-24 berbunyi, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Jadi kalau saudara mau diatur, di-set up oleh Tuhan dalam jalur-jalur yang sudah ditetapkan akan mulia nantinya, maka saudara hanya satu saja. Bagaimana saudara bisa memperkenankan Tuhan. Dan Ibrani 11 ayat 6 mengatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Jadi saudara mesti punya iman. Iman datang dari mana? Dari mendengar. Makanya betapa pentingnya saudara mendengar firman Tuhan. Hidupmu akan berubah. Kalau engkau mendengar, karena itu anak-anak kecil mesti juga dengar. Supaya dari kecil ini bisa mengalami perubahan. Nah Yosua, hari ini kita kupas hidup Yosua. Yang saya katakan dahsyat. Ya, seorang
yang hidupnya dulu sebagai hamba. Perhatikan, hamba, abdi. Dia membawa alat-alat, koper, minuman dari seorang hamba Tuhan, Musa, yang dipakai Tuhan dahsyat. Dan orang ini, Yosua, dari sejak muda, dia membaktikan dirinya. Hanya mengangkat barang, menemani seorang yang sudah tua. Dan dia diubah oleh Tuhan dari hamba menjadi pemimpin bangsa. Kok bisa ya? Itulah Alkitab menyatakan. Siapa Daud? Gembala. Bisa jadi raja. Bahkan berbesan dengan raja dunia. Kok bisa? Disitulah kita mesti mengerti. Yang penting itu bagaimana bisa berkenan sama Tuhan. Dan kalau kita mau berkenan, kita mesti beriman. Karena itu judul ini saya berikan supaya saudara agak aneh. Hamba yang bisa memberi warisan. Ya, biasanya orang tua memberikan warisan. Warisannya apa? Harta pasti. Ya, tapi setelah dia mati, anaknya belum tentu bisa pakai dengan baik, habislah warisan itu. Tapi lain dengan Yosua. Nanti kita melihat apa yang dia wariskan. Legacy apa yang diberikan. Saudara semua kita akan mati. Nanti saudara memberikan warisan apa pada anak orang lain? Apakah hanya kepada keluargamu? Hanya sekelumit orang? Ya, dan sudah merasa puas kalau saudara, wah, kasih anakmu bisa nanti punya mobil, punya ini. Cuma itu saja, saudara, sebetulnya engkau berhasil hanya dalam keluarga. Nah, kita perlu renungkan ini. Nah, tujuan khotbah ini, bagaimana kita bisa berhasil? Cuma satu. Engkau bisa belajar merendahkan diri. Karena Yesus datang ke dunia ini untuk memang menebus dari dosa. Tapi lalu dia mendidik orang. Belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Loh, cuma itu aja. Yes. Kalau Anda bisa rendah hati, Tuhan kata, siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Jadi kalau begitu tugas kita ini sekarang terus harus menekan ya perasaan sukses, perasaan hebat, perasaan saya kaya, perasaan saya sudah lulus doktor dan sebagainya. Kalau itu engkau rasakan hebat, nanti sebentar akan anjlok. Tapi ini janji Tuhan, siapa merendahkan diri, dia pasti diangkat oleh Tuhan. Ini perkataan Tuhan. Karena itu jaga namanya servanthood, spirit, roh kehambaan. Spirit ini mesti ada pada kita. Titelmu apa saja, entah dia orang paling kaya sesemarang, tapi kalau engkau sombong, nanti hancur. Sudah mendengar viral minggu ini ya, menghebohkan. Ya, akhirnya geblak dia, saudaraku. Karena itu jangan kita sombong. Dan sombong ini bisa muncul sewaktu-waktu. Makin saudara sukses, makin hatimu itu dipuji oleh orang. Wah, lupa diri. Ya. Nah, jadi kita mau belajar tentang hidup Yosua. Karena Yosua ini mengalami transformasi. Menjalani jalan Tuhan dalam praktek. Dan Tuhan berkata, kalau mau rohani, lebih dulu yang jasmani.
Jadi kalau orang lebih dulu nggak rajin di rumah, bersih-bersih, ya, saudaraku, kalau kamarnya kotor, dia biarkan saja. Nanti orang hidupnya sama, secara rohani. Jasmani saja nggak bisa bersih, apalagi rohani yang tidak kelihatan. Jadi kalau orang masuk ke WC saudara, lalu waduh, kacau di situ, Pak. Ya tidak jauh. Karena itu coba belajar ya, bersih-bersih. Ya, kita mesti membersihkan diri kita tiap hari. Ya, kebersihan jasmani dulu. 1 Korintus 15 ayat 46 mengatakan, ya, bahwa yang mula-mula itu yang jasmani, baru bisa yang rohani. Nah, kalau kita melihat kedudukan awal dari Yosua, tidak perlu dibaca ya ayat ini. Setelah Musa hamba Tuhan itu mati, setelah mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa. Jadi sampai titik Musa mati, statusnya hamba, abdi Musa. Tapi begitu Musa mati, dia diangkat menjadi pengganti. Oh, luar biasa. Dari hamba, membawa koper, membawa barang-barang, naik gunung. Tapi begitu pemimpin yang besar ini mati, Musa langsung diberikan untuk memimpin bangsa. Dahsyat. Saudaraku, karena sudah dites sama Musa. Karena Yosua ini mengikut Musa 40 tahun. Karena Musa dipanggil Tuhan itu umur 80 tahun. 80. Dia mempunyai pendidikan 40 tahun di Mesir, menjadi pangeran. Jadi dia orang yang pandai, ya, terdidik. Musa ini dalam ilmu perang Mesir, kerajaan dunia. Lalu oleh karena dia membunuh orang Mesir, dia mesti lari. Lari berapa tahun? 40 tahun. Jadi Musa dididik Tuhan menjadi apa? Dari posisi pangeran menjadi gembala domba. Loh. Jadi Tuhan mau mendidik orang itu mulai dari start, dari bawah. Berapa tahun? 40 tahun. Wah, kalau saudara 40 tahun kapan aku bisa nanti muncul menjadi hebat, betul enggak? Tapi Musa nunggu sabar dia. Sampai umur 80 tahun dipakai oleh Tuhan. Nah, saat itu Yosua menjadi abdinya. Dan Musa mati 120 tahun. Berarti Yosua menjadi abdi Musa 40 tahun. Wah, why angka 40 ini? Ya. Nah, kita melihat kedudukan akhir dari Yosua sekarang. Yosua 24 ayat 28 29 berkata, sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi masing-masing ke milik pusakanya. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Ini pernyataan otentik dari Allah sendiri. Yosua mati, dia melepas bangsa itu ke milik pusakanya. Kenapa? Karena di bawah pimpinan Yosua perang, lalu dia memberikan legacy, warisan. Apa warisannya? Tanah untuk Israel. Yang sekarang ini. Jadi sudah lihat, Israel punya tanah ini dulu pernah ditaklukkan oleh Yosua. Jadi ini sudah kurang lebih 3.500 tahun yang lalu. Luar biasa. Ya.
Jadi predikat awal itu adalah abdi Musa. Predikat akhir hamba Tuhan. Sama dengan Musa. Ya, tadi kita baca setelah hamba Tuhan itu Musa mati, nah hamba Tuhan. Sekarang Yosua sama caranya. Tuhan mendidik Musa 40 tahun, Yosua juga 40 tahun. Ya. Dan diakhiri dengan satu hidup yang memberkati satu bangsa. Wow, bukan keluarganya saja. Memang waktu mati, maka orang-orang Israel memberikan tanah untuk keturunannya. Ya, di Efraim. Tanah cukup besar pasti. Jadi ingat, saudara tidak salah memberikan warisan pada anak-anak. Tidak salah. Tapi jauh lebih baik kalau saudara itu bisa memberikan warisan kepada banyak orang. Dan itu berarti jiwamu besar. Nah, Tuhan mau pakai orang-orang yang punya jiwa yang besar. Ya, kalau jiwamu kerdil hanya mikirkan keluarga. Tapi kalau jiwamu besar, kau mikirkan juga kerajaan Tuhan. Itu besar. Pasti saudara joint venture dengan Tuhan pasti sukses. Tidak mungkin gak sukses. Karena kongsi lang kita itu Tuhan. Mana bisa gagal? Ya, oleh karena itu kunci keberhasilan itu letaknya dalam spirit kesetiaan. Faithful spirit. Faithful. Faith-nya full. Banyak orang punya faith, tapi faith-nya enggak full. Tengah-tengah ambruk. Kenapa, faith-nya ini enggak bisa terus? Ya karena sombong. Kata Tuhan, kalau orang congkak, itu awal dari kejatuhan. Jadi kita ini bisa congkak loh. Setiap waktu. Makanya kalau sudah diberkati, hati-hati. Saudara makin kaya, hati-hati. Uangmu untuk apa? Ya, kalau uangmu untuk ya memperbesar hanya dirimu sendiri, tapi tidak memikirkan akan joinnya, saudara kan minta berkat dari Tuhan. Kok nggak mikir joint venture kita itu dengan Tuhan? Ya, karena itu bilangan 11 ayat 28a berkata, maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa. Sejak muda menjadi abdi Musa. Ya, jadi spirit kehambaan dari Yosua ini dahsyat. Dia tetap bisa merendahkan diri walaupun dia menemani pemimpin yang besar. Ya, apa yang pertama yang penting bahwa orang itu rendah hati? Apa faktanya? Yang penting kan fakta. Jangan cuma bungkuk-bungkuk ya. Kula nuwun, waduh, rendah diri. Bukan itu membungkukkan diri. Bukan rendah hati. Ya, tapi yang pertama yaitu saudara mempunyai ketaatan kepada perintah Tuhan. Makanya kalau Tuhan ngomong, taat enggak? Kalau kita berkata nanti dulu, tak pikir, atau saudara taat. Ini tes kerendahan hati. Buktinya apa? Buktinya Musa ini hamba. Perang pertama dengan Amalek. Kata Amalek, ini satu bangsa keturunan Edom, Esau. Dan Esau itu gambaran daripada kedagingan. Jadi kita ini juga perang dengan apa? Dengan diri kita sendiri. Yaitu nafsu daging kita.
Semua kita mesti memerangi ya, nafsu, saudara. Sampai mati, sampai dagingmu mati. Jadi saudara ini mesti perang terus melawan kehendak dirimu yang salah. Banyak orang berkata kita lawan iblis. Loh, nggak mungkin sudah melawan iblis. Ya, mana bisa menang? Yang bisa melawan iblis Tuhan Yesus. Di atas kayu salib sudah dipatahkan kuasa iblis. Tapi sekarang Tuhan kata kalau iblis sudah dipatahkan, dia hanya bisa menipu. Karena itu engkau mesti kalahkan tipuan iblis. Dengan apa, Sku? Dengan perkataan Tuhan. Ini yang benar begini. Kalau orang salah, kata Tuhan apa? Ampuni. Nah, kata iblis, nggak iso, utangnya segunung kok diampuni. Enak banget. Ya boleh saya nggak ngampuni, ya rugi sendiri. Karena ampuni itu kan dalam hati. Apa susahnya gitu loh. Uang kembali atau tidak itu lain perkara. Tapi hatimu lebih dulu. Bahkan kalau engkau bisa memberkati, dia diberkati musuhmu itu lalu bayar. Nah itu kan lebih baik. Kalau kamu doakan Tuhan supaya dia bisa bayar, Tuhan berkatilah dia. Daripada kamu, waduh ketemu dia, waduh gak seneng, kamu jengkel, ya kamu sakit. Jadi rugi sendiri. Jadi yang pertama, taat kepada perintah. Perhatikan, Yosua ini belum pernah perang. Ini orang-orang keluar dari Mesir, mereka adalah budak. Jadi belum pernah perang. Kenapa kok mau? Ya. Nah, coba ini yang kita bacakan ayat 9 dan 10 saja. Keluaran 17 ayat 9 dan 10. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Ya, sudah perhatikan kata-kata Musa. Keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Jadi kamu perang. Ini belum punya pengalaman. Belum pernah perang orang Israel ini. Ini baru keluar dari Mesir. Jadi mereka bukan dilatih militer. Enggak. Tapi Yosua ini oleh karena dekat dengan Musa, dia melihat Musa ini disertai Tuhan. Laut saja bisa terbelah. Dengan apa? Waktu itu Musa pegang tongkat. Kata Tuhan, pegang tongkat itu. Pukul air itu. Terbelah. Nah, sekarang Musa berkata, kamu keluar perang, besok aku berdiri di atas puncak bukit, pegang tongkat Allah. Oh, jadi punya pengalaman. Laut saja bisa terbelah dengan tongkat. Sekarang Musa pegang tongkat. Aku disuruh perang. Nah ini perlu iman bukan? Dia belum pernah perang. Ya, lalu dikatakan lalu Yosua melakukan apa yang dikatakan oleh Musa. Pasal 17, 13, 14, demikianlah Yosua mengalahkan orang Amalek itu. Oh bisa. Jadi Yosua itu taat oleh karena iman. Iman apa? Ini. Iman ada kuasa doa. Nah, ini kuncinya. Kenapa banyak orang tidak suka berdoa? Ya karena nggak ngerti bahwa doa itu punya kuasa yang dahsyat. Ada kuasa doa yang mendukung perjuangan kita. Karena itu kalau saudara tiap pagi Alkitab mengatakan Tuhan ngajar apa? Doa Bapa kami, betul? Bapa kami yang di sorga.
Di sorga. Sorga itu tinggi pasti. Berarti apa, Sko? Bapak kita di sorga punya apa? Potensi. Satu benda tergantung, Sko, tingginya berapa. Kalau dilepas, gayanya berapa, betul? Kalau ini cuma berapa gram. Ya. Kalau di sini taruh, ya enggak apa-apa, duk-duk, enggak apa-apa. Coba ini dilepas dari 1 kilometer, pecah saya kepala. Pecah. Jadi tergantung saudara tiap pagi itu saudara meninggikan Tuhan tidak dalam doa. Seringkali kita cuma minta-minta tapi enggak meninggikan Tuhan. Tuhan itu tidak ditaruh pada posisinya. Saudara anggap Tuhan itu hanya sebagai ya kawan kerja aja. Tapi tidak ditaruh utama. Maha kuasa. Jadi ada kuasa yang mendukung perjuangan saudara. Musa berkata, keluarlah berperang, besok aku berdiri di puncak bukit memegang tongkat Allah. Oleh karena dia dengar itu, dia yakin. Nah sekarang apa artinya untuk kita? Kita kan tidak ada Musa, nggak ada tongkat. Pendeta Subekti nggak pegang tongkat mujizat. Tapi saudara punya juru syafaat. Yesus namanya. Dia sekarang sedang berdoa di sorga. Kalau sudah baca surat Ibrani 7 ayat 25. Dia bersyafaat. Sekarang ini loh. Apa kerjanya Tuhan Yesus? Dia berdoa. Yaitu melihat anak-anak Tuhan. Nah kalau saudara berdoa juga. Kalau saudara mau connect itu mesti apa itu? Gelombangnya sama. Ya, jadi saudara mesti berdoa juga dalam roh. Karena doa itu harus dengan roh, spirit. Saudaraku, saya sudah kasih PA, spirit itu gelombang. Gelombangnya Tuhan itu suku, wah dahsyat. Saudara lihat RRC sudah dipraktekkan suku, mengoperasi orang dari jarak 5.000 kilometer. 5.000. Tapi nggak bisa kalau di Indonesia. Karena di Indonesia banyak masih pakai 4G. Di China sudah 5G. Dan mereka sudah buat 6G. Itu frekuensi tinggi sekali. Jadi bisa mengoperasi dari jarak 5.000 kilometer. Misalnya di Xinjiang. Xinjiang itu dari Beijing berapa jauh? Betul enggak? Ribuan kilometer. Jadi dari situ bisa mengoperasi. Loh kok bisa ya? Nah itulah namanya yang namanya gelombang. Roh Kudus itu gelombang. Banyak orang kalau dipenuhi Roh Kudus dia merasakan getaran. Kadang-kadang tangannya begini. Makanya dulu orang-orang zaman dulu kelompok yang namanya karismatik Pentakosta dulu dijuluki The Quakers. Quake itu gempa. Jadi saya dulu mulai penuh Roh Kudus ya gempa ya. Jadi kalau ada orang berdoa terus kena gempa, nah dia mulai ya namanya kesetrum gitu loh. Nah, jadi jangan sudah berkata, oh ini edan ini sudah gempa. Ya kadang-kadang gulung-gulung, ya kena kuasa Tuhan itu. Jadi saudara mesti percaya ada pendoa. Dan pendoa yang hebat, Yesus. Oleh karena itu saudara di gereja pun kita bikin para pendoa. Sementara saya khotbah di sini di belakang ini ada yang mendoakan. Kenapa kok bisa smooth, bisa saudara tangkap? Ya karena ada yang mendoakan. Jadi bukan saya sendiri. Makin banyak yang mau berdoa, dahsyat.
Ya. Nah, Lukas 22, Petrus ini Tuhan kasih tahu, Petrus, Simon, iblis ingin menampi kamu seperti gandum, tapi aku berdoa. Jikalau kamu nanti jatuh, aku berdoa supaya kamu bertobat. Jadi perhatikan, doa ini kadang-kadang bisa berlaku setelah terjadi yang jelek. Karena itu orang tua perlu mendoakan anak-anaknya. Ya, sudah berdoa untuk anak-anakmu. Mungkin anak-anakmu kuliah tempat jauh. Gimana bisa terus menjaga? Ya dengan doa. Ya, karena itu juga doa berkat. Karena itu saya minta sekali lagi, kalau mau doa berkat jangan pulang dulu. Ada orang kesusu pulang, begitu wah sudah pulang. Doa itu penting sekali supaya sudah bisa diberkati. Ini yang pertama, ketaatan. Jadi tanda pertama, taat. Kenapa taat? Karena yakin ada kuasa doa. Dan Tuhan Yesus sedang berdoa untuk Anda dan saya. Dia mau berdoa untuk kita. Sampai sekarang ini masih berdoa. Karena itu yakin. Jangan merasa sendiri. Engkau yakin ada Tuhanmu yang berdoa. Dan ada jemaat Tuhan yang berdoa. Karena itu kalau ada permohonan doa, coba masukkan ya permintaan-permintaan di pintu depan, saya minta didoakan supaya para pendoa mendoakan. Ini yang pertama. Yang kedua, spirit kehambaan itu rela bersendiri. Kalau saudara meng-hire orang, menyewa orang atau memberi ya pembantu, dia kadang-kadang mesti ngerjakan sendiri, betul nggak? Ya. Inam bikin kopi. Saya tak panggil teman-temanku bikin kopi. Kan tidak. Sendiri, alone. Yosua masih muda. Muda. Tapi dia rela bersendiri. Dengan Musa. Biasanya anak muda tidak suka kumpul sama orang tua. Betul? Nggak cocok. Lihat aja zaman sekarang, anak muda maunya kumpul sama anak muda. Ya, tapi kalau saudara mau berhasil, sebetulnya saya kasih tahu anak-anak muda, kalau engkau mau berhasil, kumpullah sama orang tua yang punya ilmu, yang punya cara berpikir dahsyat, dan kau lihat caranya, engkau belajar dari orang yang sudah sukses. Nah kalau engkau belajar sama temanmu yang sama-sama nol potol, ya nol juga. Ya, karena itu Yosua ini mau bersama dengan Musa. Dan bukannya bersama naik ke gunung menghirup udara bagus. Berdoa 40 hari. Wow. 40 hari di atas gunung. Ngapain tuh? Ya. Keluaran 24 ayat 12 dan 13. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Ya, yang dengar suara Tuhan siapa? Musa, betul? Musa yang dengar kamu naik ke gunung, Yosua enggak. Tapi oleh karena hatinya itu mau melayani Musa, waktu Musa diperintahkan Tuhan naik gunung, dia ikut. Dia merasa itu perintah Tuhan. Ya, jadi perhatikan, kalau hamba Tuhan menyampaikan khotbah semacam ini, saudara mesti merasakan itu sebagai perintah Tuhan.
Itu Pak Bekti sing ngomong lah. Betul enggak? Sering kali kan kita begitu ya. Itu Pak Bekti sing ngomong. Bukan Tuhan. Kalau Tuhan datang, hei anakku, oh ya aku baru mau. Nah Tuhan enggak mau begitu. Rendah hati itu taat ya. Jadi bayangkan seorang muda biasanya sukar kumpul dengan orang tua. Yang kedua, orang muda suruh berdoa. Itu paling orang tua aja malas berdoa kok. Halo? Aku enggak. Kalau saudara mau Sabtu tambah lagi lah. Ini sudah banyak Sabtu. Dulu setelah COVID itu aduh narik lagi. Itu rasanya berat. Dulu bisa banyak ya. Waktu istri saya kena bom itu. Wah 200-an orang berdoa. Cukup lama ya. Sekarang ini sudah kurang jam-jam itu. Sekarang hari Sabtu di sini ada doa malam. Saya harap nanti Sabtu ini lebih banyak yang hadir. Kalau mendengar ini bukan perintahnya Pak Bekti. Halo? Ya? Saudara tahu angka 40? Alkitab itu kalau bicara, kenapa ditulis? Angka 40 pertama di mana? Tuhan kata pada Nuh, aku akan kirim hujan berapa hari? 40 hari, 40 malam, non-stop. Ya, non-stop 40 hari, 40 malam sampai air itu berkuasa 150 hari. Airnya berkuasa 150 hari. Karena 40 hari, 40 malam. Dan Tuhan kata, aku akan membinasakan semua flesh daging. Jadi angka 40 itu adalah angka kematian daging. Jadi ini artinya begini. Seorang anak muda yang rela mematikan keinginan pribadinya. Karena taat pada Tuhan. Lalu saudara bisa begitu, pasti berhasil. Ya, jadi saudara taat, bukan orang itu kan punya emosi. Ya, dan emosi kita ini yang biasa ngontrol kita. Kemauan kita sendiri. Makanya kalau mau berdoa itu sukar. Ya, tapi kalau kita ngerti perkataan Tuhan, dalam doa itu ada kata begini. Doa Bapa kami, lepaskanlah kami dari yang jahat. Loh. Kenapa saudara? Tiap pagi kita itu mesti berdoa supaya jangan terjadi yang jahat. Penting. Jadi jangan saudara anggap doa itu sepele. Doa itu ngomong sama Tuhan. Engkau memberitahu. Dan Tuhan akan nanti direct hidupmu. Betapa pentingnya spirit kesendirian. Karena itu waktu Yesus harus menghadapi salib, dia ngajak murid-muridnya tidur 3-3. Betul? Lalu dikatakan maka Yesus dia pisah sendiri. Jadi kadang-kadang kita memang mesti fight sendiri. Jadi untuk ngalahkan dirimu itu dari hatimu sendiri. Gak bisa orang lain. Gak bisa pendeta. Gak bisa papa mamamu yang merentah-merentah. Gak bisa. Mesti dari dirimu sendiri mau. Ya baru bisa. Yang ketiga. Spirit kehambaan itu prioritas keintiman. Satu kali orang Israel jatuh dalam dosa yang paling berat, yaitu menyembah lembu emas. Ya, waktu Musa lagi naik gunung berdoa, ditunggu-tunggu kok tidak datang-datang. Lalu mereka bikin patung emas lembu,
Mereka sembah, inilah Allah kami. Waktu itu namanya Harun, kakaknya Musa bisa terseret. Jadi bayangkan, orang kalau tidak berdoa, walaupun dia hamba Tuhan seperti Harun, bisa ikut. Ikut apa? Suara orang banyak. Loh, semua minta begitu, ya wis, saya layani. Tapi pemuda Yosua enggak. Jadi kualitas Yosua jauh lebih bagus daripada Harun. Walaupun Harun ini imam besar. Jadi perhatikan, posisi bukan penentuan. Hatimu yang menentukan. Kalau hatimu bisa merendahkan diri, Tuhan akan angkat engkau. Engkau tidak tergantung orang banyak. Nah, oleh karena itu akibat Tuhan tidak mau berjalan bersama orang Israel, maka Musa mendirikan kemah pertemuan. Jadi dia bikin kemah. Biasanya orang Israel itu bikin di tabernakel, kemah sembahyang. Itu artinya secara rutinitas. Karena itu, saudaraku, kita anak-anak Tuhan mesti belajar. Kalau saudara melihat ada orang-orang yang rutin, tapi hidupnya enggak ada hadirat Tuhan, saudara harus mau bikin sendiri, berdoa di rumah. Ya, jadi tanda Tuhan tidak berserta, itu tiang awan undur dari tabernakel kemah sembahyang. Maka Musa membuat kemah pertemuan, tent of meeting. Jadi cuma kemah. Ya, dikatakan di luar dan jauh dari perkemahan. Jadi bikin terpisah. Apabila Musa masuk kemah itu, turunlah tiang awan. Loh, tiang awannya yang tadinya di kemah sembahyang, yang resmi pindah ke kemah yang biasa, yang tidak dibuat mewah. Kalau kemah yang itu, wah dibuat bagus. Ini enggak. Lalu apa yang terjadi? Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa. Muka dengan muka. Coba bacakan ayat 11 ini. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Ditekankan lagi, masih muda. Tidak meninggalkan kemah itu. Berarti dia lebih senang suatu persekutuan yang ada hadirat Tuhan daripada yang secara resmi tapi enggak ada hadirat Tuhan. Jadi dia meluangkan waktu. Jadi memprioritaskan hidup kudus. Ini penting sekali bagi anak muda. Sekarang ini coba lihat, Indonesia saja sudah bencana ya. Bencana apa sih? Judi online. Waduh. Yang paling banyak judi siapa? Anak muda. Yang banyak perbuatan seks sekarang siapa? Anak muda. Yang kena narkoba, anak muda. Ini betul-betul satu keadaan dunia yang sangat mengerikan. Karena itu jangan anak-anak muda yang ada di gereja ini ikut-ikut arus. Loh, semua gitu. Ini ngetren Pak Bekti. Oh, Pak Bekti kolot. Jadul. Ya memang ortodoks saja ya. Ortodoks tapi benar gitu. Benar itu nggak pernah berubah. Ya tak? 1 tambah 1 berapa? 2. 5.000 tahun yang lalu, ya 2. 1 juta tahun yang akan datang, ya 2. Karena benar itu nggak berubah. Karena itu jangan mengubah standar.
standar pernikahan. Dulu kan standarnya Tuhan apa? Adam dan Hawa. Bukan Adam plus apa gitu. Hawa. Ya. Jadi spirit kehambaan perlu. Hidup kudus. Yang penting itu hadirat Tuhan. Keempat, kalau saudara punya hati rendah, Tuhan berkata Allah melawan orang sombong. Yakobus 4 ayat 6, 1 Petrus 5 ayat 5 mengatakan itu. Allah itu melawan orang sombong, tapi memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Ya. Nah, sudah lihat Ulangan 34 ayat 9a berbunyi. Dan Yosua bin Nun penuh roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Yosua bin Nun penuh roh kebijaksanaan, spirit of wisdom, wise. Ya, orang pandai belum tentu wise. Pandai tapi bikin bom, pandai ngapusin. Orang-orang yang pandai-pandai itu yang bikin, yang bisa ngehack itu siapa? Orang bodoh? Ya enggak bisa dong. Orang pandai. Ya. Makanya salah satu orang hacker yang terkenal juga dari Indonesia ya. Ya, yang lalu direkrut sama Polri. Hacker. Dia pandai, direkrut malah. Ya, orang biasa. Ya. Nah, karena itu bagaimana kita bisa punya kerendahan hati ya seperti Yosua, dia bergaul dengan Musa yang bijaksana. Amsal 13 ayat 20 berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ya, pergaulan sudah menentukan. Karena itu anak-anak muda pilih pergaulan yang benar. Jangan malu untuk bergaul dengan orang yang lebih tua. Yang punya pengalaman. Kan lebih baik engkau nimbah pengalamannya. Daripada bergaul dengan orang yang ya sama-sama nggak tahu. Ya lebih baik kepada orang yang mahir. Berarti mau sudah jadi murid. Saudara mengisap ya. Supaya saudara bisa menarik semua ilmunya. Nah, saudara, perhatikan trap ini. Banyak orang berkata, aku sudah baik. Baik belum tentu benar. Banyak orang baik di dunia ini. Al Capone itu baik apa enggak? Saudara tahu Al Capone? Bandit hebat. Tahun 40-an gitu. Wah, bandit itu ditakuti. Sampai dia dipenjarakan itu di satu pulau, sekarang Pulau Cilacap itu kan bandit-bandit di situ. Ya. Tapi dia bisa mempengaruhi semua sipir dan semua. Kenapa? Baik. Sipirnya berkata ini orang baik. Kenapa? Kalau merampok bagi-bagi duit. Robin Hood. Dia rampok bagi. Saya mau membuat supaya level orang kaya dan miskin itu jangan jomplang. Saya rebut orang kaya, saya bagikan orang miskin. Baik enggak? Orang miskin merasa baik. Baik. Karena itu di daerah di Kolombia itu, orang-orang desa-desa itu semua tanam yang namanya kokain. Kenapa? Karena dari situ, wah, cuannya besar. Mereka meningkat. Siapa yang bikin? Kartel yang jual narkoba. Karena itu rebutan daerah. Bunuh-bunuhan. Nah mereka dikasih bibit. Mereka senang.
Ini orang baik, menaikkan taraf hidup saya. Tapi nggak benar. Kalau sudah benar, pasti baik. Tapi baik belum tentu benar. Nah sekarang banyak orang merasa aku sudah benar. Benar itu baik, hebat. Tapi benar belum berarti bijaksana. Contoh, kalau saudara kedatangan perampok, dia tanya pistolnya begini, taruh mana uangmu? Seandainya perampok datang ke rumahmu, mana uangmu? Di mana? Berlianmu di mana? Engkau mesti benar, anak Tuhan mesti benar ya. Oh ya di sini. Ya udah dikuras. Benar tapi bodoh. Benar tapi bodoh. Nah karena itu saudara mesti bijak. Ya. Karena itu kalau saudara punya rumah, ya uangnya jangan ditaruh di satu tempat toh, ya berliannya yang di brankas satu itu aja. Kan gitu. Nanti ditunjuk ya ada brankas lain itu, tapi ya sedikit aja yang ditunjuk. Kalau saudara tidak tunjuk ya mati saudara, betul. Pilih mana? Mati atau rugi sedikit? Ya rugilah. Tapi ya pandailah. Itu namanya bijaksana. Karena itu Samuel waktu dia disuruh Tuhan, kamu urapi Daud. Nanti kalau kedengaran Raja Saul, aku bisa dipotong kepalaku. Kata Tuhan, gampang. Kamu pergi tetap ke keluarga itu. Kamu katakan, kamu adakan korban. Nah, betul, Samuel mengadakan korban. Tapi sembari korban, dia ngurapi Daud. Nah, Tuhan ngajari begitu kok. Karena itu kita kadang-kadang mesti berkata benar, tapi jangan bohong. Ya, itu tidak gampang. Itu perlu bijaksana. Nah, nanti saudara baca Amsal 8. Amsal 8 mengatakan hikmat berseru-seru. Siapa itu hikmat? Yesus. Dia itu ngomong, ini loh hikmatnya di sini. Bacalah Alkitab. Maka saudara itu nanti bisa berhikmat. Tentang apa? Tentang hubungan, tentang keluarga, tentang bisnis. Semua ada di Alkitab. Bacalah Alkitab. Ya. Nanti yang sukar-sukar nanti saudara tanya. Minta sama Tuhan. Nanti bisa ngerti. Hikmat berseru-seru. Dan Amsal 8 ayat 35 mengatakan, siapa menemukan hikmat, dia menemukan hidup. Dia akan hidup. Terakhir, spirit kehambaan, dia berdiri atas janji Tuhan. Bukan pengalaman, tapi janji Tuhan. Dalam Yosua 21 mengatakan, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan pada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Tuhan itu penggenap janji. Dia tidak mungkin ingkar, pasti digenapi. Dan siapa yang menggenapi? Melalui Yosua. Mari bacakan Yosua 21 ayat 43 sampai 45. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Amin.
Jadi kalau saudara ingin supaya saudara mendapat berkat Tuhan, baca Alkitab, saudara. Oh, janji Tuhan begitu, pasti nanti naik, pasti naik. Aku sekarang belajar untuk merendahkan diri. Dengan apa? Melayani. Kalau sudah merendahkan diri, ya jadilah hamba. Gitu. Nah, biasanya kalau sudah posisi tinggi, sukar turun. Yesus itu Allah. Allah top pencipta, dia mau jadi manusia, mau jadi hamba. Wow, ini dahsyat. Karena itu spirit kesetiaan sebagai hamba, pertama sebagai resume, taat pada perintah. Ini number one ini, paling top. Kalau engkau rendah hati, engkau dengar firman Tuhan, oh Tuhan ngomong begitu, saya lakukan. Jangan bersitegang, menunda. Ya, kalau Tuhan kata ampuni, ya ampuni, full. Ya, ini kita mesti nurut, bahkan rela menerima. Jadi kalau menerima itu, saudara ketemu, ya bentrokan gitu, nemu jangan melengos. Nah, itu tidak menerima. Hatimu belum. Ya. Rela bersendiri. Yang ketiga, prioritaskan keintiman dengan Tuhan itu utama. Dan sudah akan menerima anugerah roh hikmat. Dan berdiri atas janji Tuhan. Bahwa apa yang dikatakan Tuhan pasti digenapi. Pasti. Dan pasti. Karena Tuhanmu besar. Tidak ada perkara yang terlalu besar bagi Tuhan. Tuhanmu jauh lebih besar dari semua masalah saudara. Tuhan, kau sungguh besar. Nyanyikan. Jadi saudara disuruh nyanyi itu mau nyanyi. Ya, supaya saudara lepas dari tekanan-tekanan. Dan percaya pada Tuhan yang Maha Kuasa. Sudah akan melihat nanti hadiahnya, hatimu lebih dulu damai sejahtera.